Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika yang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar statistika. Pada kompetensi dasar ini kita akan bahas mengenai yang pertama mengenai mean atau rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, dan yang keenam persentil. Pada kesempatan ini kita akan membahas khusus untuk data tunggal. Dalam pembahasan kali ini kita akan buatkan rumus-rumus sederhana yang singkat dan kita jelaskan dengan contoh soal. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data khusus untuk data tunggal. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data itu yang pertama mean atau rata-rata yang disimbolkan dengan X bar. Ini dibaca X bar, itu sama dengan jumlah data per banyak data. Yang kedua modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga median itu adalah nilai tengah dari suatu data terurut. Jadi data diurutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar. Nah, yang berada di tengah itulah sebagai median. Letak median itu adalah sebagai berikut. Median sama dengan data K X N tambah 1/2. Ini berlaku untuk data ganjil. Sedangkan letak median untuk data genap itu sama dengan data K setengah dikali X N tambah 1. X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Itu untuk data genap. Yang keempat kuartil itu membagi data terurut atas 4 bagian yang sama. Jadi kuartil ada 3, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 dan kuartil 3. Masing-masing letak kuartil ditentukan dengan rumus ini. Letak kuartil KI itu sama dengan data KI kali N tambah 1/4. Jadi nanti kalau kita diminta untuk menentukan kuartil 1, tinggal ganti I-nya jadi 1, kuartil 2 ganti I-nya jadi 2, dan seterusnya. Di mana N di sini adalah banyak data. Yang menyangkut dengan kuartil ini ada disebut jangkauan kuartil atau JQ. Itu kuartil 3 dikurang kuartil 1. Dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil sering disingkat dengan QD, yaitu sama dengan Q3 dikurang Q1/2. Yang berikut mengenai desil. Desil itu membagi data terurut atas 10 bagian yang sama. Jadi desil itu ada 9, yaitu desil 1 sampai dengan desil 9. Yang masing-masing letak desilnya ditentukan dengan rumus DI itu sama dengan data K I kali N tambah 1/10, dengan I sama dengan 1 sampai 9. Sama seperti tadi, kalau diminta kita menentukan data KI, tinggal ganti I-nya jadi seperti soal yang diminta. Misalnya kalau diminta data ke desil ke-4, ganti I-nya jadi 4, desil 5 dan ganti I-nya jadi 5, dan seterusnya. Berikutnya persentil. Persentil itu membagi data terurut atas 100 bagian yang sama. Jadi persentil itu ada 99, yaitu persentil 1 sampai persentil 99. Dengan masing-masing letak data persentil itu dirumuskan PI itu sama dengan data KI kali N tambah 1/100, dengan I sama dengan 1 sampai 99. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal pembahasan. Nah, kita perhatikan contoh soal. Diketahui data 2, 3, 5, 10, 7, 2, 2, dan 8. Tentukanlah A mean atau rata-rata, B modus, C median, D kuartil 1, 2, dan 3, jangkauan kuartil, jangkauan semi interkuartil, dan E desil 4 dan desil 7, F persentil 40 dan persentil 85.
Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, desil itu sebenarnya ada 9, tapi dalam hal ini kita batasi hanya desil 4 dan desil 7, dan memang caranya sama untuk mencari setiap desil. Demikian juga untuk persentil, dari 99 persentil itu kita hanya menentukan persentil 40 dan persentil 85. Oke, langsung kita jawab. Yang pertama, A min atau X bar itu atau rata-rata hitungnya itu sama dengan jumlah data per banyak data. Jadi data-data ini kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya per banyak data. Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi per 8. Jadi setelah kita jumlahkan, itu jumlah data sama dengan 39 dibagi 8. Itu sama dengan 4,875. Jadi min atau rata-rata di sini 4,875. Kita lanjut menentukan modus. Modus itu sama dengan 2. Dari mana kita tahu itu 2? Kita perhatikan di sini 2 itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi 2 itu munculnya 3 kali. Sedangkan yang lain, misalnya 3 hanya 1 kali, 5 hanya 1 kali, 10 juga hanya 1 kali, 7 juga 1 kali, dan 8 juga 1 kali. Tetapi dalam hal yang lain nanti, contoh soal yang lain, barangkali kalau ada misalnya soal yang lain ada di sini 2, 3 kali. Ada nilai yang lain 3 kali juga, maka modusnya adalah 2, lebih dari 2. Jadi modus itu tidak berpatokan hanya 1 angka, bisa 2 angka, 3 angka, dan seterusnya tergantung penyebaran soal ini. Dan pada kesempatan yang lain juga, modus itu terkadang tidak ada. Artinya kalau data-data itu sama banyaknya semua muncul, misalnya 2, 3 kali, 3 kali juga, 5 3 kali, 10 3 kali, dan semua ini 3 kali, maka disebut modus tidak ada. Tetapi kalau ini semua 3 kali, ada yang 2 kali, maka modus menjadi yang ini semua. Jadi modus itu bisa banyak, bisa lebih dari 1, dan bisa juga tidak ada. Itu mengenai modus, kita tinggal perhatikan kalau di data tunggal. Kita lanjut menentukan median. Median itu adalah data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Jadi untuk menentukan median, data kita urutkan terlebih dahulu sebagai berikut. Ini dia data terkecil sampai terbesar. Dia tadi 2, 3 kali ini, 2, 3, 5, 7, 8, 10. Untuk ini nanti 2 itu kita sebut itu data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya yang kita simpulkan dengan X. X1 itu adalah data pertama, dan seterusnya. Nah, ini data terurut ini akan kita gunakan nanti untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, dan ini akan tetap kita tampilkan. Berikutnya, letak median itu adalah data K setengah dikali data K N per 2 ditambah data K N per 2 tambah 1. Ini tadi untuk data genap, karena banyak data kita tadi genap, yaitu 8. Jadi langsung kita cari. Ini dia, median itu setengah dikali N-nya tadi 8, banyak data, 8 per 2 ditambah data K 8 per 2 tambah 1, itu sama dengan setengah dikali data K4 ditambah data K5. Kita perhatikan di sini data K4 itu, ini dia data K4. Kita lihat di sini data K4, ini data K4 itu sama dengan 3. Maka kita buat seperti ini dia. X4 itu kita ganti jadi 3, sedangkan data ke-5 di sini, ini dia data ke-5 sama dengan 5. Maka X5 kita ganti jadi 5. Jadi median itu setengah dikali 3 tambah 5 sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4. Itulah median. Nah, jadi letak median itu sebenarnya persis di tengah. Ini kalau itu tadi untuk data tunggal bisa kita bagi 2 langsung. Ini karena di 8 kita buat 4 di kiri, 4 juga di sebelah kanan. Maka
median itu sebenarnya terletak persis di tengah-tengah ini. Karena tidak ada angka di sini, maka yang menjadi median adalah rata-rata ini, atau 3 tambah 5 per 2. Tapi untuk data yang banyaknya ganjil nanti itu ada pasti angka 1 di situ, satu angka. Oke, itu mengenai letak median dan mediannya. Yang berikut kita perhatikan kuartil. Letak kuartil itu KI sama dengan data KI kali N tambah 1 per 4. Maka Q1 kita ganti I-nya jadi 1, N-nya tadi 8. Maka Q1 terletak pada data Q9 per 4. Itu sama dengan data Q2,25. Data Q2,25 itu artinya data Q2 lewat 0,25. Jadi cara menentukannya kita gunakan dengan cara interpolasi. Caranya seperti ini, kita buat data Q2. Tuh dia, ini dia. X2, data Q2 lewatnya ini 0,25. Untuk menentukan ini 0,25 ini kita lihat ini dia dari sini 2,25. Nah, data Q3 dikurang data Q2 itu sama dengan ini. Data Q3 tadi di sini 2, data Q2 sama dengan 2, maka 2 kurang 2. Jadi 2 tambah 0,25 dikali 2 kurang 2. Sama saja dikali 0 sama dengan 2. Itulah kuartil 1. Sedangkan kuartil 2 ditentukan dengan data Q2 dikali 8 tambah 1 per 4. Itu data Q18 per 4 sama dengan data Q4,5. Jadi di sini kita buat data Q4 atau X4 ditambah 0,5 kali X5 dikurang X4. Ini data Q4 tadi ini 3, sedangkan data Q5 itu adalah 5. Maka data Q4 kita isi 3 tambah 0,5 dikali 5 kurang 3. Itu sama dengan 3 ditambah 0,5 kali 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Itulah kuartil 2. Kalau kita perhatikan kuartil 2 itu memang selalu sama dengan median. Karena kuartil 2 itu persis membagi data atas 2 bagian, sama seperti median. Nah, kita tentukan kuartil 3. Kuartil 3 juga caranya sama. Kuartil 3 itu terletak pada data Q3 dikali 8 tambah 1 per 4. Itu 3 dikali 9, 20, sama dengan 27 per 4. Sama dengan data Q6,75. 6,75 ini data Q6 ditambah 0,75 kali data Q7 dikurang data Q6. Seperti ini ya, data Q6 kita isi. Data Q6 ini X67, X67 ya benar, X7-nya 8, ini dia. Maka data kuartil ketiga itu data Q6 tadi ditambah 0,75 kali data Q7 dikurang data Q6, hasilnya jadi seperti ini. 8 kurang 7 1, jadi 7 tambah 0,75, tetap dia 7,75. Oke, itu mencari kuartil. Sekarang kita lanjut jangkauan kuartil atau sering juga disebut JQ. JQ itu sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Maka itu sama dengan kuartil 3 tadi ini 7,75. Sedangkan kuartil 1 tadi sama dengan 2. Jadi jangkauan kuartilnya 7,75 dikurang 2 sama dengan 5,75. Selanjutnya jangkauan semi interkuartil atau QD itu sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 per 2. Kuartil 3 7,75 dikurang 2 per 2 sama dengan 2,875. Itu mengenai kuartil. Kita
akan menentukan desil. Desil itu tadi membagi data atas 10 bagian yang sama. Jadi desil itu ada 9 yang masing-masing letak desil KI ditentukan dengan rumus data KI kali N tambah 1/10. Yang diminta dalam soal adalah desil 4. Maka desil 4 itu sama dengan data K4 dikali 8 tambah 1/10. Sama dengan data K4 kali 9/10 sama dengan data K36/10 sama dengan data K3,6. Data K3,6 itu maksudnya data K3 ditambah 0,6 kali data K4 dikurang data K3. Perhatikan di sini data K3 adalah 2, data K4-nya adalah 3. Maka hasilnya jadi seperti ini, 2 ditambah 0,6 kali 3 kurang 2 sama dengan 2 ditambah 0,6 kali 1 sama dengan 2 ditambah 0,6 sama dengan 2,6. Itulah desil 4. Yang berikut ditanya dalam soal adalah desil 7. Desil 7 itu letaknya data K7 dikali 8 tambah 1/10. Itu sama dengan data K7 kali 9, data K63/10 sama dengan data K6,3. Sama seperti caranya tadi, data K6 ditambah 0,3 kali data K7 dikurang data K6. Kemudian data K6 ini 7. Berarti ini kita ganti jadi 7 X6. Sedangkan data K7 adalah 8. Ini dia 8, maka X7-nya kita ganti jadi 8 seperti ini. Jadi 7 tambah 0,3 kali 8 kurang 7. Sama dengan 7 ditambah 0,3 kali 1 sama dengan hasilnya 7,3. Itulah desil 7. Nah, sekarang kita lanjut menentukan persentil. Persentil itu tadi membagi data atas 100 bagian yang sama. Jadi, masing-masing letak persentil ditentukan dengan rumus PI sama dengan data KI kali N tambah 1/100. Yang diminta dalam soal adalah persentil 40. I-nya kita ganti jadi 40. Ini jadi persentil 40 itu data K40 dikali 8 tambah 1/100 sama dengan data K40 kali 9/100 sama dengan data K3,6 sama dengan data K3 ditambah 0,6 kali data K4 dikurang data K3 sama dengan 2 ditambah 0,6 kali 3 kurang 2. Masing-masing X di sini diperhatikan di sini dari sini. Oke, jadi persentil 40 itu sama dengan 2 ditambah 0,6 sama dengan 2,6. Selanjutnya yang diminta soal persentil 85. Itu sama dengan data K85 dikali 8 tambah 1/100 sama dengan data K85 kali 9/100 sama dengan data K765/100 sama dengan data K7,65. Itu sama dengan data K7 ditambah 0,65 dikali data K8 dikurang data K7. Perhatikan ini data K8 dikurang data K7. Data K8 ini X8 sama dengan 10. Sedangkan X7-nya sama dengan 8 ini ya. Nah, jadinya seperti ini. X7 kita ganti jadi 8, X8 jadi 10. Nah, hasilnya 8 tambah 0,65 kali 2 sama dengan 8 tambah 1,3 sama dengan 9,3. Itulah persentil 85. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas dan kurang paham bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.